Ya, welcome back di dalam Weekly Innovation Days atau WID bersama saya Gregory Satrio. Hari ini kita akan belajar klasik hero story ya dari salah satu perusahaan jawatan atau BUMN di negara kita mengenai transportasi. Betul banget, itu adalah PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Transformasi dari kereta yang seperti ini kayak di India menjadi seperti ini. Nah, nyaman, bersih, dan sekarang sering direview oleh pelancong-pelancong dari internasional. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi bagaimana kehadiran satu orang yang bernama Ignatius Jonan merubah citra kereta api India menjadi kereta api Indonesia yang kita kenal sekarang. Nah, kereta api KAI PT Kereta Api India dalam tanda kutip. Ya, kenapa disebut seperti itu? Karena memang penampakannya sendiri sudah seperti di India. Orang banyak duduk di atas, orang nggak teratur lah di sana intinya. Dan sampai di lagu Iwan Fals ada yang berbunyi seperti ini. Sampai stasiun kereta pukul 1:30, duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa? Terlambat 2 jam itu cerita lama. Jadi sekarang kereta api itu berangkatnya itu nggak sampai 1 menit. Kalau kita terlambat 1 menit aja, kita udah terlambat, keretanya udah jalan dulu. Dari yang terlambat 2 jam jadi toleransinya 1 menit. Nah, ini semua berkat Ignatius Jonan merubah KAI dari PT Kereta Api India menjadi Kereta Api Indonesia. Ceritanya dimulai tahun 2009. 2009 Ignatius Jonan diangkat menjadi direktur utama PT KAI dan melihat betapa bobroknya perusahaan ini ya, entitas perusahaan ini. Dan luar biasanya yang perlu kita pelajari adalah inovasi yang dibawa oleh Ignatius Jonan bukan hanya inovasi hardware, tetapi softwarenya juga. Mindset dan cara berpikir orang-orang ini dia ubah dulu, teman-teman sekalian. Gimana, yuk kita cari tahu lebih lanjut lagi ceritanya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Ignatius Jonan adalah yang pertama memperbaiki infrastruktur manusianya dulu. Dia menaikkan kesejahteraannya dari tim atau karyawan-karyawan PT KAI. Jangan sampai praktek-praktek korupsi, praktek-praktek kecurangan, ataupun penumpang gelap ini dibiarkan, karena itu akan merusak layanan yang ada. Dan memang itu yang menjamur, sehingga orang bisa dengan enaknya naik ke atas kereta api tanpa ditegur, dan dengan sadar masinisnya menjalankan keretanya, tanpa peduli tentang keselamatan orang-orang yang dibawa. Nah, ini terjadi karena praktek-praktek korupsi, penumpang gelap, yang dibiarkan. Mindsetnya rusak, makanya itu dibenerin dulu. Jadi sama Ignatius Jonan diubah, ya, sehingga insentifnya dinaikkan, ada mulai banyak penindakan-penindakan tegas, peraturan-peraturan baru diadakan. Nah, itu dibenerin dulu nih sama Ignatius Jonan. Baru di akhir 2009 dan awal 2010 mulai pengenalan armada baru, pembaruan kereta, pembaruan rel kereta api, pembaruan sistem itu diadakan di tahun 2010. Dan yang lebih penting lagi, supaya kereta ini pesennya gampang, nggak berebut tempat duduk, di 2010 Ignatius Jonan mempersiapkan sistem tiketing online, sehingga penumpang bisa beli tiketnya online, nggak harus datang ke stasiun beli. Nah, sehingga apa? Lebih teratur dan rapi di situ. Nah, di tahun selanjutnya, 2011, setelah ada tiketing online, orang sudah mulai ditertibkan yang masuk. Sehingga peningkatan kenyamanan itu harus dinaikkan dong. Jangan sampai dengan biaya yang sama, kualitasnya makin buruk. Nah, kalau bisa biayanya sama, kualitasnya naik. Dan itulah yang dilakukan Jonan. Ignatius Jonan memperkenalkan kereta ekonomi yang menggunakan AC. Bayangkan, dulu kereta ekonomi hanya mengandalkan angin cendela. Literally AC ya, angin cendela. Tapi sekarang benar-benar ada air conditioner. Ya, ada AC unit yang dipasang di keretanya, sehingga penumpang ekonomi nggak kesumuan, nggak panas lagi. Di 2011 dan 2012, praktek zero tolerance ini diterapkan. Ini kebijakan-kebijakan yang paling tegas. Baik untuk pegawai PT KAI ataupun penumpang PT KAI. Di sisi penumpang tidak boleh lagi berjualan dan merokok di sana. Nah, jadi nggak ada lagi tuh orang yang masuk-masuk nggak kenal jualan, terus tiba-tiba ada pencurian, nggak mungkin ada lagi. Itu sudah ditertibkan. Dan untuk penumpang-penumpang yang merokok, ada sanksi tegas yang diberlakukan. Kalau nggak disuruh turun di stasiun berikutnya, di blacklist dari daftar penumpang PT KAI, sehingga dilarang menggunakan PT KAI sebagai moda transportasinya, se-ekstrim itu. Dan untuk karyawan PT KAI sendiri yang melanggar aturan bisa beresiko dipecat. Padahal zaman dulu
ketika pegawai BUMN itu istilahnya hampir nggak mungkin dipecat. Tapi dengan era Ignatius Jonan, kemungkinan dipecat itu terbuka lebar. Apalagi kalau tidak mengikuti SOP-SOP yang sudah ada dan sudah diperbarui di 2009 dan 2010. Nah, larangan merokok ini tidak cuma dilarang loh sama Ignatius Jonan. Di tahun 2013 dia menciptakan ruang khusus untuk merokok di stasiun-stasiun. Memang di kereta tetap tidak boleh, tapi di stasiun pun dibatasi merokoknya. Tidak boleh melebihi wilayah-wilayah yang sudah ditentukan untuk melakukan kegiatan merokok, teman-teman sekalian. Jadi cukup banyak yang direvitalisasi dan SOP-SOP diperbarui, terutama menjaga keamanan dan kenyamanan penumpangnya selama menggunakan jasa PT KAI, termasuk merokok. Nah, itu dijaga benar-benar. Dan akhirnya di tahun 2014, PT Kereta Api Indonesia menjadi kereta api yang sudah kita kenal layanannya. Tepat waktu, bersih, sopan, ya kan, mudah didapatkan tiketnya, informasi jelas, nggak simpang siur. Nah, itulah transformasi yang cepat sekali dalam 5 tahun dari kereta api yang nggak jelas, yang banyak dikritik dan orang nggak mau naik kereta api, sekarang menjadi pilihan kedua setelah pesawat. Jadi ketika transportasi Jakarta Surabaya bisa dicek aja harga kereta api dan harga pesawat sekarang ya selisihnya nggak terlalu banyak untuk menjadi pertimbangan yang signifikan bagi orang memilih. Nah, jadi kalau semisal nggak dapat tiket pesawat ya naik kereta aja, itu sudah cukup nyaman. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita lihat bahwa inovasi itu berawal dari mindset. Coba sekiranya kalau di awal tadi kesejahteraan karyawan itu tidak diutamakan oleh Ignatius Jonan, apa mungkin perubahan-perubahan yang seketat itu, yang sedrastis itu mau dijalankan? Saya rasa nggak mungkin. Itulah sebabnya inovasi dimulai dari mindset, inovasi dimulai dari dalam. Kalau dalamnya beres, maka luarnya akan beres. Nah, kadang-kadang yang sering kita lakukan sebagai perusahaan, sebagai owner perusahaan adalah kita berfokus terhadap apa yang dilihat orang di luar, tapi dalamnya nggak kita benerin. Nah, kita bisa belajar dari Ignatius Jonan, kita benahi dulu yang ada di dalam, karyawannya, sistem kerjanya, monitoringnya, baru yang di luar itu akan terrefleksi, muncul dengan sendirinya. Itu yang bisa kita petik hari ini. Jadi jangan lupa inovasi dimulai dari dalam, dan di luar itu hanyalah refleksi apa yang terjadi di dalam. Itu saja untuk hari ini. Keep stupid to grow inside.